Kalau dari Mandiri sendiri, seperti apa ekspektasinya terhadap pemangkasan suku bunga The Fed di September ini? Berapa besarannya? Dan juga apakah akan langsung diikuti oleh Bank Indonesia melihat data-data ekonomi kita saat ini di tengah deflasi dan juga rupiah yang mungkin sekitar sebulan ini sudah bertahan di 15 ribuan? Ya, baik. Jadi kita asumsinya sejalan dengan view yang disampaikan oleh Bank Indonesia ya di rapat Dewan Gubernur terakhir. Ekspektasinya mungkin tahun ini atau mendekati Q4 ya akhir tahun ini Fed mungkin akan memangkas sekitar 50 basis point ya, jadi dua kali pemangkasan tahun ini. Kalau September ini benar-benar jadi memangkas suku bunganya gitu ya. Dan BI mungkin akan terbuka peluang penurunan suku bunga di Q4 ya, walaupun mungkin kami masih agak konservatif nih. Kalau Fed mungkin turun dua kali, kami expect BI mungkin turunnya hanya satu kali, tapi tahun depan masih terbuka ruang penurunan lebih lanjut. Kenapa kami konservatif? Karena memang variabel inflasi masih akan terjaga, tapi dari sisi nilai tukar rupiah yang kita masih waspada gitu ya, karena memang fluktuasinya ini sangat dipengaruhi oleh gejolak global, dan dari globalnya sendiri di Amerika ini masih ada resiko dari sisi dinamika politik ya, terutama pemilu di Amerika. Nah, mungkin kita nggak tahu nih nanti siapa yang menang, itu bisa jadi ada imbasnya ke market juga gitu ya. Jadi itu perkiraan kami ya, mungkin Fed akan bisa dua kali peluang penurunan suku bunga, diikuti BI, mungkin di Q4 ya, itu akan terbuka ruang penurunan suku bunga. Tahun 2025 kami masih melihat berlanjutnya ruang penurunan suku bunga ya, jadi mungkin akselerasi atau dampak full terhadap perekonomian baru bisa terlihat di tahun depan. Ya, jadi kita ekspektasi growth pertumbuhan ekonomi di tahun 2025 ini lebih cepat dibandingkan tahun ini ya. Angka kita sekitar 5,2% tahun 2025. Baik, kalau memang masih bergantung terhadap gejolak politik di Amerika Serikat, kita tahu election sendiri ini ada di bulan November, Ibu Diana Ayu. Artinya setelah November ini apakah masih ada peluang bagi Bank Indonesia untuk melakukan pemangkasan lebih agresif? Ya, biasanya tuh kalau sentimen ke market ya akibat pemilu di Amerika, harapannya nggak lama-lama ya. Kalau lihat apa dampak ketika Donald Trump terakhir terpilih ya, kita coba berpikir mungkin worst case ya, itu adalah Donald Trump yang menang karena dia cenderung lebih kontroversial aja polisinya. Itu dampaknya pedes ya, tapi habis itu kemudian market bisa adjust gitu ya. Biasanya ada adjustment yang sudah di apa namanya dilakukan juga dari sisi politik, dari sisi trade dan sebagainya gitu ya. Jadi harapannya dampaknya nggak terlalu besar. Dan saya pikir juga pastinya pemerintah Amerika sendiri tentunya belajarlah dari past experience ya, sebelum ini ya, bagaimana lebih mengkomunikasikan kebijakannya lebih baik gitu ya, supaya tidak menimbulkan gejolak di pasar, karena ini akan sangat ini juga berpengaruh juga ke kebijakan dari Federal Reserve-nya gitu ya. Baik, kita beralih ke Pak Budi Harjo. Pak Budi Harjo, dari pelaku usaha sendiri seperti apa harapannya terhadap pemangkasan suku bunga dari Bank Indonesia begitu? Apakah menurut Bapak jika memang lebih agresif lagi ini akan semakin memberikan dampak signifikan untuk para pelaku usaha di pusat perbelanjaan? Ya, jadi itu sangat kami harapkan dan kami kebetulan baru selesai mengadakan summit 2-3 hari lalu, minggu lalu ya. Kita melaunching ya program mendatangkan turis ke Indonesia karena sektor konsumsi kita itu harus dipenuhi oleh berbelanja. Turis ini turis dalam negeri dan turis luar negeri. Jadi programnya Bina, belanja di Indonesia saja. Ini sektor real yang kita harapkan dengan penurunan suku bunga, barang-barang kita bisa bersaing di negara ASEAN dulu, mendatangkan orang luar negeri berbelanja, dan juga produk-produk lokal kita itu bisa terekspos, mungkin diekspor untuk dengan banyaknya wisatawan yang datang. Nah, ini yang kita harapkan benar-benar sektor perdagangan dalam negeri itu kita jaga, karena ini tulang punggungnya kita, baik UKM maupun di mall maupun di mana aja. Merek-merek global juga kita harapkan bisa bersaing, dibeli di Indonesia, jangan orang Indonesia ke luar negeri belanja, tapi mereka malah spend di Indonesia. Nah, ini kita harapkan dukungan dari pemerintah, termasuk suku bunga bank, keringanan-keringanan
pendukungan pembiayaan untuk ekspansi beli stoknya, supplier-supplier itu juga perlu didukung supaya bisa mengisi stok-stoknya, dan itu terjadinya nanti kan akan turun juga, inflasinya nggak akan naik kalau stoknya ada. Nah ini kita harapkan terus bertahan dalam 1-2 tahun ke depan, Indonesia menjadi destinasi belanja untuk apa aja. Mungkin Batam, orang Singapura bisa ke Batam belanja bawa ke negaranya, orang Malaysia di Kuching gitu bisa datang, termasuk perbatasan-perbatasan kita mensuplai dulu. Nah, ini harapan kami ya dari sektor offline retail. Demikian. Baik, terkait dengan nilai tukar sendiri, apakah sejauh ini juga memberikan implikasi untuk pusat perbelanjaan, di mana kita juga sudah lihat ini rupiah berada di 15 ribuan sekitar sebulan terakhir? Ya bagus ya, artinya kita juga jangan terlalu kuat rupiahnya, nanti juga barang-barangnya nggak dibeli, nggak bisa ekspor, dan juga turis-turis nggak bisa beli. Artinya harus dijaga. Nah ini tugas keseimbangan rate-nya, karena dulu China tidak ingin dolarnya renminbinya terlalu kuat. Nah ini juga harus ya tugas Ibu Dian ini nanti berapa nih nilainya supaya orang luar negeri datang beli barang kita, dan kita juga kalau ke luar negeri nggak kemahalan. Nah ini tugas-tugas ekonom sih. Kalau dari kami sih sangat mendukung yang namanya kestabilan ekonomi dan politik itu melalui kebijakan-kebijakan yang pro bisnis ya. Artinya buka toko gampang, beli barang gampang, semuanya resmi asal bayar pajak. Nah yang kita harus jaga kan yang ilegalnya itu. Kalau yang legal sudah membayar pajak, makin gede omsetnya, ya nggak apa-apa kan, negara mendapatkan pajak dari situ. Baik, kita beralih ke Ibu Dian Ayu. Ibu Dian, selain kebijakan moneter pemangkasan suku bunga, kebijakan apa lagi yang menurut Ibu sangat penting dilakukan oleh pemerintah ataupun regulator untuk bisa menggenjot perekonomian? Apalagi kita tahu PMI manufaktur kita juga melandai selama beberapa bulan terakhir. Iya, jadi mungkin kalau beberapa masukan ya untuk pemerintahan baru ya, kita memang harus memperkuat dari sisi menambah value added ya terhadap misalnya produk-produk kita, terhadap ekspor kita. Kemudian memperbaiki daya saing gitu ya. Jadi tentunya ini berkaitan juga dengan sektor manufaktur ya. Artinya kebijakan harus diarahkan pada revitalisasi di sektor manufaktur. Ya, bagaimana mencari solusi dari sekarang kondisi yang terjadi, ada kontraksi di sektor manufaktur karena sektor ini padat karya ya, jadi menyerap tenaga kerja, pada ujungnya ini akan mempengaruhi dari sisi daya beli dan juga konsumsi tentunya. Nah itu yang pertama. Yang kedua mungkin menjaga stabilitas ya, tadi setuju juga dengan Pak Budi Harjo ya. Dari inflasi kita sudah sangat baik ya, menunjukkan penurunan dan sangat terkendali. Dari sisi nilai tukar rupiah tentunya ini perlu support juga ya dari Bank Indonesia, pemerintah gitu ya, dan juga pasar keuangan ya, tentunya bagaimana kita bisa menambah likuiditas falas di pasar keuangan sehingga nilai tukar rupiah ini lebih terjaga fluktuasinya. Karena ini semua akan berujung pada confidence masyarakat juga. Kalau masyarakat confidence-nya turun ya, ini tentunya akan berpengaruh pada konsumsi ya, pada daya beli juga. Mungkin itu ya.